Sekarang apa yang tidak bisa dicari tahu? Sementara setiap kita hampir-hampir seluruhnya punya handphone. Mulut bisa bertanya, telinga bisa mendengar, mata bisa membaca, akal bisa berfikir. Apa alasan kita nanti di hadapan Allah? Ya Allah, maafkan hamba-hamba kan dulu tidak tahu di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya bedakan kamu dengan hewan. Hewan punya mata, hewan punya telinga, hewan punya akal, punya hati. Tetapi maaf, hewan tidak punya akal, tidak punya hati, tidak bisa berpikir. Tapi kamu saya bedakan dengan akal dan hati itu, supaya kamu jadikan mata kamu bisa mencari tahu yang kamu tidak tahu. Kamu gunakan telinga kamu bisa mencari tahu yang kamu tidak tahu. Jadi alasan untuk tidak tahu di zaman ini tidak bisa, Pak. Buka saja sedikit YouTube, kita bisa tanya apa saja. Buka Google, kita bisa baca apa saja, tanyakan apa saja. Para ulama bisa didatangi di mana-mana, mudah ditanya. Apa yang tidak bisa pada hari ini jadi alasan untuk mengatakan saya tidak tahu, ditolak oleh Allah. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan stop, jangan merasa cukup, jangan berhenti dalam hal-hal yang kamu belum tahu. Ini boleh tidak, ini halal tidak, ini bagaimana hukumannya, ini bagaimana di mata Allah dalam agama, bagaimana, cari tahu. Bukankah kamu ada mulut untuk bertanya, ada telinga, ada mata, otak dan hati? Kenapa kamu tidak cari tahu? Allah tidak mau menerima alasan tidak tahu. Walaqad dzara'na li jahannam. Kami penuhi neraka jahanam itu nanti. Katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isinya nanti adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya otak, tapi tak dipakai untuk memahami dan menerima. Lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya mata tapi nggak mau baca. Mereka punya telinga nggak mau dengar. Ulaika kal an'am. Mereka lah seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang yang lalai menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk mencari tahu. Jadi Allah tak mau terima alasan saya tak tahu. Wajib cari tahu. Makanya talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari tahu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap lelaki muslim dan wanita muslimah. Tuntut ilmu dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Tuntut ilmu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ini yang keempat, kesyirikan. Dan yang kelima di fase keempat ini yaitu al-riddah. Banyaknya terjadi kemurtadan. Hanya gara-gara jabatan dan fulus. Hanya demi janji-janji posisi dan kedudukan, hanya demi dunia. Paginya masih ada iman kata Rasulullah, siangnya dapat tawaran ini dan itu atau tekanan ini dan itu, sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya masih beriman, malamnya dapat tawaran ini dan itu, iming-imingan ini dan itu atau tekanan ini dan itu, besok paginya sudah kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara pekerjaannya, hanya gara-gara jabatannya, hanya gara-gara posisinya, hanya gara-gara iming-imingan dunia. Atau mungkin saja dunianya terancam. Kamu nanti saya PHK, nanti kamu akan saya fitnah, saya masukkan ke penjara, nanti kamu, akhirnya dia berubah, prinsipnya tergadai, agamanya tercampak dan terinjak-injak, dan demi dunianya mereka relakan itu semua. Di akhir zaman sangat banyak yang pagi beriman, sore sudah kafir. Sore ada yang beriman, besok pagi sudah kafir. Ini yang paling kita khawatirkan, Pak. Di mata Allah kita sudah tidak lagi beriman, sementara kita masih bergelar Pak Haji. KTP kita masih muslim, sementara di mata Allah kita sudah bukan lagi orang Islam. Tolong buka Google, tulis saja Pak, 10 pembatal syahadat. Iya saja itu. Mudah betul Bapak mencari tahu 10 pembatal syahadat. Adakah salah satu di antaranya kita sudah ada di dalamnya? Cepat berubah. Ayo segera taubat, masih sempat kok. Selama nyawa belum nyampe di sini, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah masih terima bila kita salah. Cari tahu, nggak ada alasan nggak bisa. Anak-anak kita banyak yang ngerti HP, menantu kita, cucu kita ngerti HP. Nah, tolong buka di Google, tolong buka 10 pembatal syahadat, 10 penggugur keimanan, 10 yang mengeluarkan orang dari Islam. Tolong bukakan nak, tolong bukakan cu. Nanti dilihat ini kek, ini ayah, ini baca. Apa alasan kita untuk mengatakan tidak tahu? Lalu tanyakan diri kita, apakah kita sudah melakukan salah satu di antaranya?
Ibarat Allah yang kami muliakan, ini perkara-perkara yang sangat penting kita ketahui hari ini. Ibarat Allah, baik, karena ujian itu dipastikan paling sangat padat dan rapat, berlapis-lapis dan bertubi-tubi, diistilahkan oleh Nabi SAW dengan istilah fitnatul duhaima, fitnah di akhir zaman berupa potongan-potongan malap yang berlapis-lapis dan gelap gulita. Belum lagi gelap yang ini selesai, datang lagi gelap yang lebih padat. Ujian sekarang lebih berat daripada sebelumnya. Nah, hari ini siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Nabi sudah menyebutkan, asyaddun nasi balaan, manusia yang paling berat ujian yang dihadapinya adalah al-anbiya, para nabi-nabi, fal ulama, lalu para ulama-ulama. Nabi-nabi setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada. Dan Nabi mengatakan, ulama'u ummati ka'ambiya'i bani Israel. Ulama-ulama dari umatku ini, nasib mereka sama dengan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Coba lihat bagaimana Allah menceritakan nasib para nabi-nabi dalam Al-Quran di zaman Bani Israel, Pak. Nasib para nabi-nabi jumlahnya lumayan banyak, tetapi dimusuhi, dibenci, difitnah, diserbu, diteror, bahkan fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Satu kelompok dari para nabi-nabi Bani Israel, mereka dustakan, mereka sakiti, mereka tangkap, mereka siksa, mereka habisi, atau paling tidak mereka usir. Wa fariqan yaqtulun, sekelompok yang lain mereka bunuh, mereka habisi dengan cara dibunuh. Ibarat Allah yang kami muliakan, nasib ulama dari umatku persis seperti nasib nabi-nabi Bani Israel. Maka Imam Syafi'i yang madhabnya di Asia Tenggara kita pakai, kaum muslimin, saat beliau ditanya oleh murid-muridnya, wahai Tuan Guru, di masa-masa fitnah seperti hadis-hadis Nabi engkau uraikan kepada kami ini, apa yang harus kami lakukan? Apa kata beliau? Merapatlah kepada para ulama-ulama. Maka apa pertanyaan muridnya berikutnya? Wahai Tuan Guru, sangat banyak ulama-ulama, yang ulama mana yang akan kami dengar? Ulama mana yang akan kami ikuti? Apa jawaban Imam Syafi'i? Ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu percayai, kamu patuhi adalah ulama-ulama di mana ujung-ujung senjata fitnah dari orang-orang kafir dan orang munafik banyak ditujukan kepada mereka. Siapa saja ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, maka itulah ulama yang harusnya kamu dengarkan, kamu patuhi, kamu taati mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan, di akhir zaman ini kita sudah mengerti, kita sudah paham kemana arah pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini. Dan ini ujian. Soalnya kenapa? Kalau kita tidak menyimak dan mengikut kepada para ulama-ulama warathatul anbiya ini di akhir zaman, maka khawatir kita 5 keterjerumusan tadi, kita akan masuk ke di antara mereka. Pertama tadi adalah kefasikan, kedua adalah kesesatan, ketiga adalah kemunafikan, keempat adalah kesyirikan, kelima adalah kemurtadan. Seluruhnya adalah ancaman yang paling membahayakan nasib kita di akhirat. Karena nasib kita akan berujung dengan neraka Jahannam jika kita tidak mau merapatlah dengan para ulama. Syekh Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama besar dari negeri Yaman, dalam kitab beliau Zawahiru Dha'fil Iman, fenomena melemahnya iman, beliau mengatakan, ketika engkau menjauh, ketika engkau tidak rapat dengan ulama-ulama Rabbani yang lurus, ulama-ulama yang tidak mencari dunia, ulama-ulama yang tidak takut menyampaikan kebenaran, ulama-ulama yang siap berhadapan dengan kekuasaan, kalau memang itu kekuasaan yang zalim, dia tetap akan menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Maka siapa yang tidak merapat kepada mereka, imannya akan menjadi lemah dan bahkan dia cenderung disesatkan. Kenapa? Karena ada ulama-ulama usul, ada ulama-ulama jahat, ada ulama-ulama yang buruk, di mana Nabi mengatakan du'atun, mereka adalah para dai-dai ala abwabi jahannam, di depan gerbang-gerbang pintu neraka jahannam. Ada ulama-ulama ini, bahkan jumlah mereka malah banyak. Mereka ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang tawaf di sekitar fulus. Kalau Anda taubat, Allah akan terima, Allah bisa putihkan masa lalu Anda.